Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7 ya. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah belajar tentang tingkatan sistem organisasi kehidupan. Nah, video kali ini kita akan lanjut nih. Kita akan mempelajari salah satu tingkatannya, yaitu tentang sel. Ya, masih ingat dong, sel ini adalah unit terkecil dari tingkatan seluler, oke? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya bentuk sel dan apa saja bagian-bagian dari sel. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kalau kamu lihat gambar ini adalah perbedaan sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Bagian-bagian sel pada sel tumbuhan dan sel hewan itu tidak sama persis, tapi sel tumbuhan dan hewan itu punya 3 bagian yang sama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu ya. 3 komponen ini adalah 3 bagian utama dalam sel: membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Kita coba pelajari satu persatu. Pertama, membran sel. Nah, ini yang namanya membran sel. Membran sel kalau diperbesar gambarnya akan seperti ini adik-adik ya. Membran sel atau membran plasma ini adalah selaput tipis yang membungkus sel dan memiliki banyak lubang sangat kecil. Nah, membran sel berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, serta menjadi perantara masuk dan keluarnya berbagai zat melalui lubang-lubang kecil yang dimilikinya. Nah, bisa lihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya adalah inti sel. Inti sel itu yang ditunjuk oleh panah ya. Nah, inti sel atau nukleus ini adalah bagian dari sel yang dilingkupi oleh sitoplasma. Inti sel dapat diibaratkan sebagai pemimpin yang mengatur segala aktivitas di dalam sel. Fungsinya meneruskan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan mengendalikan seluruh fungsi hidup yang terjadi di dalam sel. Hampir semua sel hanya memiliki satu inti, tapi beberapa sel seperti sel otot itu memiliki lebih dari satu inti. Nah, nukleus atau inti sel kalau di zoom maka dia gambarnya akan seperti ini adik-adik ya. Nah, nukleus berbentuk bulat dan memiliki 4 bagian. Ada membran inti ya, ada membran luar, ada membran dalam, ada nukleoplasma atau plasma inti, ada nukleolus. Nukleolus itu adalah anak inti ya, dan yang terakhir ada kromosom atau kromatin. Nah, bagian paling luar yang membungkus inti sel ini disebut dengan membran inti ya, yang memisahkan inti sel dari sitoplasma. Sedangkan cairan seperti gel yang ada di dalam inti sel, nah itulah yang disebut dengan nukleoplasma. Pada cairan inilah kromosom dan nukleoli berada ya. Nah, kromosom ini adalah struktur serupa benang yang berperan penting dalam pewarisan sifat dari induk ke anak atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini gambar kromosomnya nggak ada nih, tapi kromosom itu ada di dalam nukleoplasma ya. Baru kita akan pelajari tentang sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah yang warna kuning adik-adik ya. Jadi yang warna kuning itu keseluruhannya ya, nah itulah sitoplasma. Jadi sitoplasma ini bagian serupa gel yang mengisi seluruh ruangan dalam sel. Jadi dalam sel itu seluruh ruangannya tuh diisi oleh sitoplasma. Jadi yang warna kuning itu tuh, nah itu seluruhnya sitoplasma tuh ya. Ibaratnya kita kalau di kamar itu sitoplasmanya adalah udara. Ya, udara mengelilingi seluruh ruangan kita. Nah, ini dia dalam sel namanya sitoplasma adik-adik ya. Nah, jadi sitoplasma ini adalah bagian serupa gel yang mengisi seluruh ruangan dalam sel. Nah, di antara membran sel dan inti sel. Semua fungsi kehidupan ada di dalam sitoplasma. Tuh, coba lihat, semua organel-organel berada di dalam sitoplasma kan? Nah, di dalam sitoplasma terdapat struktur-struktur kecil yang sangat penting. Nah, itulah tadi yang disebut dengan organel. Nah, organel apa saja yang ada di dalam sitoplasma? Nah, kita akan pelajari mereka satu persatu. Pertama, mitokondria. Kita cek dari gambar yang tadi. Nah, inilah yang disebut dengan mitokondria. Ya, apa sih fungsinya mitokondria?
Mitokondria ini adalah bagian sel yang fungsinya menghasilkan energi dari proses oksidasi bahan makanan dan selanjutnya menyediakan sebagian besar energi yang diperlukan di semua bagian sel untuk melakukan fungsi sel. Kalau di zoom, maka mitokondria bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, struktur mitokondria terdiri dari dua lapisan membran. Ada membran luar, ada membran dalam. Membran dalam membentuk lipatan. Nah, pada lipatan ini melekatlah enzim-enzim oksidatif yang akan mengoksidasi glukosa menjadi energi. Nah, sedangkan organ rongga dalam mitokondria itu terisi oleh yang namanya matriks adik-adik ya. Bisa dilihat itu namanya matriks ya. Matriks yang berupa gel yang mengandung enzim terlarut yang penting untuk proses oksidasi glukosa. Nah, sedangkan membran luar bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil sehingga membran luar berperan dalam transportasi zat dari sitoplasma ke matriks mitokondria ya. Nah, itu poin pertama, organel yang ada di dalam sitoplasma atau organel yang ada di dalam sel. Selain mitokondria, nah ada yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas itu yang ini ya adik-adik. Nah, dia tuh fungsinya apa sih? Fungsinya ini dalam pembentukan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan saja, tidak ada pada sel hewan, oke? Nah, kalau di zoom, kloroplas bentuknya seperti ini adik-adik tuh ya. Ada stroma, ada granum dan sebagainya ya. Nah, lanjut. Sekarang ada yang namanya lisosom adik-adik ya. Lisosom, nah kalau di zoom, lisosom adalah bagian yang ini nih adik-adik ya. Sudah dipanahin tuh di gambar. Lisosom ini melakukan sistem pencernaan intrasel yang memungkinkan sel itu mencerna dan merombak zat-zat dan struktur yang tidak diinginkan, khususnya struktur yang rusak atau asing. Nah, kalau di zoom, lisosom itu bentuknya seperti ini adik-adik ya. Jadi lisosom itu mengandung enzim hidrolitik yang berperan dalam memecah atau merombak beragam zat. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Nah, ini adalah ini retikulum endoplasma yang ini nih adik-adik ya. Kalau di zoom, gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, retikulum endoplasma ini adalah struktur membran seperti jala-jala yang membentuk permukaan lebih luas sebagai tempat kerja fungsi sel. Nah, retikulum endoplasma ada dua ya, yaitu agranuler dan granuler. Nah, ternyata retikulum endoplasma itu ada yang RE halus, ada yang RE kasar ya. RE itu maksudnya retikulum endoplasma ya. Nah, RE halus sudah ditunjuk sama gambar ya. Nah, inilah RE halus, ini RE kasar ya. Nah, retikulum endoplasma itu fungsinya sebagai tempat kerja fungsi sel ya. Nah, lanjut. Sekarang ada yang namanya badan Golgi. Nah, kalau dilihat dari gambar, badan Golgi itu yang ini adik-adik ya. Nah, kalau di zoom, badan Golgi seperti ini. Apa sih fungsinya badan Golgi? Badan Golgi ini memiliki struktur membran yang sama seperti retikulum endoplasma. Gak beda jauh ya bentuknya. Nah, ternyata badan Golgi ini berfungsi untuk mengumpulkan dan membagikan zat yang dibuat di dalam sel, serta membentuk dan mengeluarkan zat lainnya. Nah, itu fungsi badan Golgi. Lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya sentrosom ya. Nah, sentrosom ini kalau kita zoom ya, sentrosom bentuknya akan seperti ini adik-adik ya. Di gambar nggak terlalu kelihatan sepertinya sentrosomnya ya. Nah, sentrosom yang ini nih adik-adik ya. Nah, sentrosom ini adalah organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Nah, sentrosom ini merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol ya. Nah, tiap sentriol akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Nah, sentriol yang sudah ditunjuk pada gambar tuh ya. Nah, sekarang ada yang namanya dinding sel, oke? Nah, dinding sel, nah kalau kita lihat,
Dinding sel itu berarti yang ini nih adik-adik ya. Nah, kalau di zoom, dinding sel modelnya seperti ini tuh, berlapis-lapis. Ya, ada dinding sel primer, dinding sel sekunder, dinding sel ada protein larut dan segala macam ya. Nah, dinding sel ini adalah pembungkus tambahan yang mengelilingi membran sel ya. Jadi dia ini pembungkus tambahan. Udah, jadi sel ini udah dibungkus sama membran sel, lalu dibungkus juga sama dinding sel. Nah, dinding sel ini terbuat dari substansi yang kaku dan bersifat tidak hidup. Nah, yang disebut dengan selulosa. Fungsinya adalah membuat sel menjadi kaku dan melindungi sel. Yang terakhir, ini adalah vakuola. Vakuola ini kalau di zoom, ini yang ini ya adik-adik. Nah, vakuola ini adalah yang kalau di tumbuhan yang ini yang besar. Kalau di hewan sebenarnya vakuola tuh nggak ada. Tapi sekalipun ada tuh ukurannya sangat kecil dan tidak banyak. Nah, coba kalau kita lihat dari gambar ini, oh ternyata ada nih vakuolanya ya. Nah, vakuola ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan adik-adik, sebagai tempat penyimpanan berbagai substansi atau zat-zat kimia gitu ya. Nah, gampangnya perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan bisa dilihat pada tabel berikut. Sel hewan tidak punya dinding sel, sel tumbuhan punya. Nah, ini tinggal dibaca aja ya, tinggal di screenshot, oke? Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya. Jadi itu tadi adalah berbagai macam organel-organel di dalam sel ya. Silakan dibaca, dipahami, dihafal, oke? Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman sel. Sel itu memiliki bentuk, ukuran, dan isi yang menunjukkan variasi berbeda. Nah, variasi tersebut sangat berkaitan dengan fungsi yang dijalankannya. Pada organisme uniseluler, semua fungsi tubuh seperti pencernaan, respirasi, ekskresi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan dilakukan oleh satu sel saja. Nah, lain halnya pada organisme multiseluler, yang sel-sel penyusunnya tersusun secara khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kelompok sel pada organisme multiseluler ini menunjukkan keanekaragaman ukuran, bentuk, dan fungsi yang dijalankannya. Nah, multiseluler itu contohnya kita ya. Nah, sekarang pertama kita coba cek ukuran selnya ya adik-adik. Nah, beberapa sel hewan atau tumbuhan sangat mudah dilihat dengan mata telanjang. Namun ada juga yang beberapa sel yang hanya dapat diamati melalui mikroskop saja. Nah, kalau kita lihat ternyata ya, nah ini adalah contohnya. Telur burung unta ini adalah sel hewan yang paling besar ukurannya, sebesar 170 mm dikali 135 mm. Sedangkan sel hewan yang paling kecil, nah inilah yang disebut dengan ini ganggang ya, ganggang acetabularia ya. Nah, jadi ini pada tumbuhan nih, pada tumbuhan sebagian ganggang ini dikenal memiliki ukuran sel yang besar. Nah, ini contohnya nih, yang panjangnya berkisar 10 cm ya. Nah, kalau pada tubuh kita itu namanya sel saraf adik-adik ya. Jadi ukuran sel tuh beda-beda, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk dan fungsi sel. Nah, sel itu pasti macam-macam bentuknya adik-adik ya. Ada sel yang mampu terus-menerus mengubah bentuknya seperti pada amuba atau sel-sel darah putih pada tubuh kita. Tapi ada juga yang sifatnya bentuknya tetap. Nah, bentuk sel seperti apa aja ya? Nah, ini contohnya. Ini ada sel saraf, kemudian nah ini namanya sel epitel, kemudian ini namanya sel pada rongga mulut, ini namanya sel otot, kemudian ini namanya sel darah. Nah, yang terakhir, nah ini namanya stomata gitu ya. Jadi bentuk sel juga beda-beda gitu ya adik-adik. Nah, sekian video kita kali ini tentang mengenal sel ya. Semoga semuanya paham. Tadi sel organel utamanya apa? Ada 3 ya, membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Kemudian sitoplasma ada berbagai macam organelnya masing-masing, oke? Nah, silakan dipahami, dibaca kembali, ditonton kembali. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan komentar di kolom komentar, oke? Nah, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya, biar kalau ada video terupdate, kamu langsung tahu dan gak ketinggalan, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.